Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, peserta pelatihan pengantar manajemen risiko. Pada video kali ini saya akan berbicara terkait dengan proses analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses mengukur tingkat paparan risiko terhadap sasaran organisasi. Melalui analisis risiko, pemilik risiko mengetahui risiko yang berpengaruh terhadap sasaran, kemudian membuat keputusan untuk mengambil atau menolak risiko. Pada awalnya, pemilik risiko mengukur tingkat paparan risiko dalam kondisi tidak ada pengendalian apapun. Hal ini untuk memperoleh gambaran pengaruh yang inheren atau berhubungan erat dengan suatu risiko sebelum dilakukan perlakuan. Tingkat keterpaparan ini dinamakan dengan tingkat risiko inheren atau inherent risk level. Semakin tinggi inherent risk level, maka semakin besar pula pengaruh risiko terhadap ketercapaian sasaran. Risiko demikian disebut dengan risiko kunci. Selanjutnya, pemilik risiko mengidentifikasi adanya tindakan manajemen yang bersifat mengendalikan risiko atau existing risk control dan menilai keefektifannya. Semakin tinggi tingkat keefektifannya, maka membuat tingkat paparan risiko saat ini atau current risk level semakin turun. Nah, data current risk level ini menjadi dasar dari proses evaluasi risiko. Kawan-kawan sekalian, langkah sederhana yang umum digunakan pada proses analisis risiko adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu menentukan tingkat risiko inherent atau inherent risk level before control. Terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah membuat estimasi terjadinya risiko dalam persentase peluang terjadinya jika sama sekali tidak ada upaya pencegahan. Kemudian yang kedua adalah menentukan skor tingkat kemungkinan keterjadian risiko berdasarkan nilai persentase peluang terjadinya dengan mengacu pada tabel kriteria kemungkinan. Kemudian yang ketiga adalah membuat estimasi berapa besar dampak jika tidak ada upaya proteksi. Selanjutnya adalah menentukan skor tingkat dampak risiko berdasarkan nilai dampak dengan mengacu pada tabel kriteria dampak. Kemudian yang kelima adalah menentukan nilai risiko yang merupakan perkalian antara skor tingkat kemungkinan dan tingkat dampak. Yang keenam adalah menentukan tingkat risiko inheren dengan mengacu pada tabel matrik risiko. Nah, ini adalah langkah pertama ya. Langkah pertama yang umum digunakan pada proses analisis risiko, yaitu menentukan tingkat risiko inheren sebelum kontrol atau inherent risk level before control. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan pada proses analisis risiko adalah menentukan keefektifan kontrol saat ini atau existing risk control. Ada 2 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi adanya prosedur manajemen yang telah dilaksanakan yang berfungsi sebagai kontrol risiko. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran tingkat keefektifan kontrol risiko saat ini untuk mendapatkan skor keefektifan kontrol risiko. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan sekalian, langkah dalam proses analisis risiko adalah menentukan tingkat risiko saat ini atau current risk level after control. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah mengkaji estimasi penurunan kemungkinan terjadinya risiko sebagai efek adanya kontrol. Kemudian yang kedua, menentukan skor tingkat kemungkinan keterjadian risiko mengacu pada tabel kriteria kemungkinan. Kemudian yang ketiga adalah mengkaji perubahan dampak risiko sebagai efek keefektifan dari kontrol saat ini. Selanjutnya, menentukan skor dampak risiko mengacu pada tabel kriteria dampak. Yang kelima adalah menentukan nilai risiko dengan mengalihkan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak. Kemudian yang terakhir adalah menentukan risiko saat ini dengan mengacu pada tabel matrik risiko. Nah, demikian 3 langkah dalam proses analisis risiko. Contoh-contoh langkah yang dilakukan pada umumnya oleh perusahaan ketika mereka melakukan
proses analisis resiko dapat teman-teman simak pada bahan ajar yang tersedia pada LMS atau Learning Management System di Emilia. Mungkin demikian untuk video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.